bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, meant to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Motovlog Sumatera Barat. Kembali kami menyapa dari Sumatera Barat kepada teman-teman, para subscriber, dan para yang telah berkunjung ke channel Motovlog Sumatera Barat. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dan dimudahkan. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. Semua urusan, amin ya rabbal alamin. From a distance you can tell. To be. Amin. Ya, saat ini kita berada di Kabupaten Agam. Tepatnya sekarang adalah di Kanagarian Tiku ya, Tiku di Kabupaten Agam. Nah, bagaimana cerita kita tentang Kanagarian Tiku kali ini? Simak dalam video ini. Ya, kali ini kita sudah mulai ke luar kota ya, ke luar kota. Hari ini kita sudah berjalan-jalan berjalan-jalan sampai ke Lubuk Basung. Nah, sekarang kita mau hendak ke Padang. Nah, kebetulan kita melalui jalur lintas barat Pulau Sumatera, jadinya melintasi Kecamatan Tiku namanya. Kanagarian Tiku kalau orang Sumatera Barat bilang. Nah, apa sih istimewanya Tiku ini gitu? Nah, Tiku ini adalah dimana pertama kali bangsa Eropa menginjakkan kakinya di bumi Sumatera Barat. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, di mana sih pertama orang Belanda atau penjajah Portugis masuk ke daerah Sumatera? Yaitunya di Tiku ini. Nah, kenapa harus di Tiku? Kenapa nggak di Padang atau di mana gitu kan, di pesisir lain gitu, pesisir selatan atau di Air Bangis kan? Nah, karena di Tiku ini ada sebuah dermaga besar dahulunya, ada sebuah dermaga, ada tanjung yang menjorok ke luar laut. Jadi memudahkan kapal-kapal besar untuk bersender ke daratan. Nah, apalagi daratan Tiku ini dari dahulunya adalah sebuah pemukiman yang cukup padat, yang mempunyai tatanan hukum yang cukup kompleks, dimana di sini adat yang berlaku sangat ketat sekali. Misalnya tentang hukuman untuk wanita yang tidak menggunakan pakaian yang berhubungan tanpa hubungan suami istri tanpa ikatan gitu kan. Nah, sini adatnya hukumannya sangat kuat, dan itu tertata dengan aturan-aturan yang sangat baku gitu. Jadi di sini sudah ada peradaban manusia yang sudah cukup modern dahulunya. Nah, ini dia di Kecamatan Tiku, Kabupaten Agam. Nah, di sini uniknya berada di daerah pesisir barat. Nah, di sana udah laut. Nanti saya akan lihatkan kepada kalian di mana sih dermaga tempat penjajah Portugis pertama kali menginjakkan kaki di ranah Sumatera Barat. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa ekspedisi Portugis dalam mengelilingi bumi ini dalam rangka mencari rempah-rempah, dimulai dengan pelaut Spanyol Cornelius de Houtman yang mengatakan bahwa telah menemukan daerah surga gitu, dimana dia menganggap di sini adalah namanya daerah India gitu, karena dahulunya yang tahu orang rempah-rempah ini dari India.
Nah, makanya nama Hindia itu awal cikal bakal dari Hindia Belanda. Nah, makanya dulu nama Indonesia ini belum tercipta, dan awalnya itu adalah negara Hindia Belanda, yang berawal anggapan pertama itu negara kita ini adalah India gitu, dari orang Portugis. Makanya mereka menyebut negara Indonesia ini adalah Hindia Belanda, karena Belanda sudah menjajah juga, menjadikan tempat ini sebagai negara jajahannya. Sama seperti Samoa Afrika, Samoa Australia gitu kan, Samoa Inggris gitu. Diberikan nama ujung yang negara yang menjajahnya gitu. Nah, makalah itulah cikal bakal dari negara Hindia Belanda. Nah, kembali ke Tiku ini, kenapa sih bangsa Eropa suka ke sini gitu. Nah, dahulu daerah Sumatera Barat ini adalah penghasil kopi, penghasil biji pala, damar, dan juga hasil hutan lainnya, cengkeh gitu. Nah, itu akan dibeli murah atau diambil dari Sumatera Barat ini. Nah, setelah Portugis datang tahun 1529, maka berdatanganlah semua para bangsa-bangsa Eropa lainnya dalam rangka mencari atau melakukan perdagangan, otonomi perdagangan, karena bangsa Eropa dahulu memang krisis tentang rempah-rempah ini, karena negaranya dingin, butuh rempah-rempah untuk menghangatkan gitu. Nah, jadi berlomba-lombalah orang rempah ini seperti berlian gitu. Harganya sangat mahal di pasaran Eropa, menjanjikan mereka untuk kaya. Nah, ini adalah pasar Tiku, cukup besar. Ini dia pasar Tiku. Nah, ini adalah Tanda Garden Tiku Tanjung Mutiara. Nah, nanti kalian akan melihat laut sebelah kanannya, di mana tempat para penjajah pertama kali menancapkan kakinya di Sumatera Barat. Nah, ini dia. Nah, di sebelah sana itu adalah, nah ini lihat, tipikal daerahnya yaitu mempunyai danau gitu. Di daerah ini ada danau dan bisa memudahkan kapal-kapal untuk bersender. Dan dahulu daerah Tiku ini akan ditemukannya sumber daya alam berupa minyak. Nah, daerah ini misalnya ini berminyak di awalnya dulu, tapi minyaknya karena masih muda, ya belum bisa diambil. Mungkin butuh 100 tahun lagi gitu. Potensi minyak di daerah ini, minyak bumi. Nah, daerah ini jalannya cukup lurus ya. Jalannya lurus, membuat mata ini ngantuk. Saya nggak tahu kenapa jalan lurus ini membuat mata saya ngantuk gitu. Saya lebih enaknya jalannya yaitunya berkelok-kelok, yang membuat adrenalin ini tertantang gitu. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini dulu bicara kita mengenai Nagari Tiku, dan kita nanti akan lepas lagi masuk ke daerah ujung ini adalah Kabupaten Padang Pariaman. Nah, jadi di depan ini kita udah mulai masuk ke Kabupaten Padang Pariaman, negerinya para perantau Sumatera Barat. Dan kita tinggalkan Nagari Tiku. Dan kalian jangan lupa komen, jangan pernah bosan komen untuk di layar apa ini. Like, share, bantu share, dan subscribe bagi yang belum subscribe.
Sampai jumpa lagi di konten-konten kita yang lebih menarik, yang lebih mengeksplor indahnya negeri Sumatera Barat. Sampai jumpa. See you.